tahun ke-2014, di tengah transisi K-pop dari dominasi generasi kedua menuju era baru. Dua grup wanita lahir dengan misi yang sangat berbeda, namun takdir yang serupa menjadi legenda vokal. Di satu sisi, kita punya putri kerajaan dari sebelum Masehi Entertainment, Red Velvet, yang datang dengan konsep dualitas unik dan visual yang memukau. Di sisi lain, muncul kuda hitam dari RBW Entertainment, Mamo, yang mendobrak standar kecantikan dan panggung dengan kekuatan vokal raw yang tak tertandingi. Red Velvet dan Mamo, dua nama yang mendefinisikan apa itu talenta di generasi ketiga. Tapi, siapa yang sebenarnya memegang mahkota sebagai vocal queens? Bagaimana konsep Red dan Velvet bertarung melawan kepercayaan diri Xemomu? Di video kali ini, kita akan bedah tuntas perjalanan, diskografi, dan teknik vokal dari dua raksasa ini selama beberapa saat ke depan. Siapkan lipstick kalian, let's dive in. Mari kita mulai dari garis start. Latar belakang kedua grup ini bagaikan kisah klasik David dan Goliath. Red Velvet debut di bawah naungan Big 3 sebelum Masehi Entertainment. Ekspektasi publik sangat tinggi. Sebagai penerus Girls' Generation dan FX, mereka harus sempurna. Dengan lagu debut Happiness, mereka langsung mencuri perhatian lewat warna rambut ikonik dan energi yang quirky. Mereka adalah definisi dari Polish idol terlatih sempurna, visual kelas atas, dan konsep yang matang. Sebaliknya, Mamo datang dari agensi kecil, Wah Entertainment sekarang RBW. Saat itu, tidak banyak yang melirik mereka. Bahkan, mereka sempat menerima kritik pedas karena dianggap tidak memenuhi standar visual idol saat itu. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka membalasnya dengan bakat murni. Debut mereka, Misters, mengejutkan industri. Bukan dengan tarian sinkronisasi robotik, tapi dengan harmonisasi vokal jazz yang soulful dan keberanian tampil beda. Mereka tidak mencoba menjadi idol cantik pada umumnya. Mereka adalah musisi. Jika kita bicara soal identitas, kedua grup ini mengambil rute yang sangat bertolak belakang namun sama-sama jenius. Red Velvet terkenal dengan konsep dualitas. Sisi Red yang ceria, besar, dan pop seperti di Dam Dam atau Red Flavor. Dan sisi Velvet yang gelap, R dan B, dewasa, dan elegan seperti di Bad Boy atau Siko. Strategi ini membuat diskografi Red Velvet menjadi salah satu yang paling variatif dan eksperimental di sejarah K-pop. Mereka bisa menjadi gadis musim panas yang segar, lalu berubah menjadi pembunuh berdarah dingin di video musik berikutnya. Tidak ada yang bisa menebak langkah Red Velvet. Di seberang sana, Mamo membangun konsep mereka di atas pondasi kebebasan dan woman power. Mereka dikenal sebagai Bagel Idols Group yang tidak jaim dan gila-gilaan. Tapi lebih dari itu, konsep mereka berevolusi dari Red Jazz menjadi ikon feminisme modern. Lagu seperti Yes Aom dan Hip bukan sekadar lagu catchy, itu adalah anthem percaya diri. Hwasa mendobrak norma pakaian, Moonbyul mendobrak batasan gender dengan gaya maskulinnya. Jika Red Velvet adalah seni konsep yang terstruktur rapi, Mamamoo adalah pertunjukan freestyle yang penuh attitude. Ini adalah bagian yang paling panas. Siapa yang vokalnya lebih baik? Jawabannya tidak sederhana karena pendekatan mereka berbeda. Red Velvet adalah representasi terbaik dari teknik vokal sebelum Masehi Entertainment. Harmonisasi mereka sangat clean, presisi, dan berlapis. Wendy sering dianggap sebagai vokalis teknis terbaik di generasi ketiga, jangkauan vokalnya luas. Supportnya kokoh, dan resonansinya jernih. Bersama Seulgi yang stabil dan Joy yang punya warna suara unik, Red Velvet menciptakan sound yang ethereal dan rapi. Dengarkan saja bridge di lagu Penis atau chorus di Psycho. Itu adalah kesempurnaan teknis. Mei Momo, di sisi lain, adalah vocal monsters dengan pendekatan yang lebih soulful dan powerful. Keempat, membernya Solar, Wind, Hwasa, dan Moonbyul bisa bernyanyi live sambil berlarian tanpa kehabisan napas.
Kekuatan utama mereka adalah improvisasi dan adlibs. Mereka jarang menyanyikan lagu yang sama persis 2 kali. Win memiliki honey voice yang sangat R dan B, Solar dengan belting yang powerful, dan Hwasa dengan tekstur suara jazz yang khas. Jika Red Velvet adalah orkestra yang presisi, Mamo adalah band jazz yang hidup dan meledak-ledak. Kita tidak bisa membahas mereka tanpa bicara soal diskografi. Red Velvet sering disebut memiliki Discogra of the Year setiap kali mereka rilis album. B-side tracks mereka adalah surga bagi pecinta musik. Lagu seperti Kingdom Come atau You Better Know seringkali dianggap setara atau bahkan lebih bagus dari title track grup lain. Mereka berani bereksperimen dengan genre yang aneh seperti di Zimzalabim yang mungkin membingungkan di awal, tapi membuat ketagihan di akhir. Sementara itu, Mamamoo memiliki proyek ambisius 4 seasons 4 colors yang menunjukkan kedalaman musikalitas mereka. Starry Night Again Flower dan Go Go Bebe adalah runutan hits yang sempurna. B-side mereka juga sangat personal. Banyak lagu yang ditulis atau diproduseri sendiri oleh membernya. Lagu seperti Destiny di Queendom menunjukkan betapa megahnya aransemen musik yang bisa mereka bawakan. Setelah lebih dari 1 dekade, baik Red Velvet maupun Mamo telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tren sesaat. Mereka selamat dari kutukan 7 tahun K-pop. Red Velvet membuktikan bahwa konsep eksperimental dan artistik bisa sukses secara komersial. Memo membuktikan bahwa grup dari agensi kecil yang mengandalkan bakat di atas visual bisa menjadi raksasa industri. Kita tidak perlu memilih siapa yang lebih baik, karena mereka mengisi ruang yang berbeda. Red Velvet memanjakan telinga kita dengan harmoni yang indah dan konsep visual yang cerdas. Memo membakar semangat kita dengan penampilan panggung yang eksplosif dan vokal yang jujur. Keduanya adalah ratu, dan K-pop generasi 3 tidak akan sama tanpa kehadiran mereka. Siapa jagoan kalian? Apakah kalian tim Reveluv yang suka konsep unik? Atau tim Mumu yang suka vokal powerhouse? Atau kalian multistan yang mencintai keduanya? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk analisis K-pop mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.